Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita sore hari ini setelah melaksanakan salat wajib asar berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan mencari ilmu. Dan ini mudah-mudahan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa ibadah yang paling utama setelah salat yang wajib adalah mencari ilmu. Maka sore hari ini kita gabungkan dua keutamaan ini, yaitu kita berjamaah salat asar, kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majlis untuk mencari ilmu, untuk memahami agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita, selalu semangat untuk mencari keutamaan dan juga pahala sebagai bekal kelak kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita saat ini masih berada di bulan Muharram. Tanggal berapa? Tanggal 13 apa? 13 Muharram. Oh, 12 Muharram. Tanggal berapa Muharram? 14. Kemarin puasa Asyura hari apa? Hari Selasa. Sekarang hari apa? Hari Ahad. Coba dihitung. Coba ditunggu, itu ada kalendernya itu. Tanggal, kalau hari Selasa tanggal 10 misalnya yang kalender itu, berarti sekarang tanggal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti 10, 11, 12, 13, 15 apa? Ya. Atau 16 karena kemarin ada perbedaan sedikit. Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berurutan, termasuk 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kemudian Muharram saat ini dan ditambah nanti yaitu bulan Rajab.
Ini salah satu keutamaan dari bulan Muharram, bahwa bulan Muharram termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita dilarang untuk secara khusus melakukan maksiat dan dosa, karena dosanya akan diagungkan, bertambah besar, tidak sama dosanya. Sementara ibadah pahalanya akan dilipat gandakan. Kalau di sini tertulis 4 Muharram ya, 14 Muharram. Kemudian bulan Muharram juga termasuk bulan yang diidhofahkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Muharram disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Sesuatu yang ketika dihubungkan dengan Allah maka akan memiliki keutamaan. Ka'bah disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Berarti Ka'bah memang memiliki keagungan dan kemuliaan. Contoh yang dihubungkan dengan Allah lagi yang memiliki kemuliaan, kisah Nabi Saleh yang mukjizatnya apa? Hewan apa? Apa bunyinya? Onta kombe. Apa bunyi ayatnya onta? Onta Allah. Dalam surat apa itu? Naqatallahi wa suqiyaha, surat Asy-Syams. Naqatallah, ontanya Allah. Sehingga Muharram disebut Syahrullah, bulannya Allah, karena memang memiliki keagungan dan keistimewaan. Di dalam bulan Muharram ada peristiwa yang menyebabkan kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk puasa, yaitu yang disebut dengan puasa Asyura. Asyura dari kata-kata asyara. Asyara artinya artinya 10. Berarti Asyura hari yang ke-10, artinya tanggal 10 bulan Muharram. Ketika Nabi datang dari Mekah hijrah ke Madinah, maka di Madinah beberapa orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram itu. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kalian lakukan dengan puasa ini? Ada apa? Maka orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun sholih, ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari musuhnya, yaitu siapa? Fir'aun. Sehingga Nabi Musa puasa dan orang-orang Yahudi pun berpuasa. Maka kata Nabi SAW, aku berhak untuk mencontoh Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka kemudian Nabi menganjurkan kita untuk berpuasa. Saat itu Nabi memerintahkan dan menganjurkan sahabat untuk berpuasa. Walaupun setelah itu kemudian Nabi memiliki niat untuk berpuasa di tahun depannya, di tanggal yang ke-9 yang disebut dengan Tasu'ah. Apa keutamaan yang puasa Asyura? Menghapuskan pahala. Siapa tadi menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Kalau di bulan sebelumnya Dzulhijjah juga ada perintah puasa. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Apa keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah? Menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau yang Asyura 1 tahun yang lalu. Kalau yang kemarin kita belum puasa di Dzulhijjah, maka masih ada kesempatan di Muharram bulan ini. Cuman sudah berlalu. Kemudian tanggal 10 Muharram ada peristiwa besar.
sejarah berdarah dalam agama Islam, yaitu terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu. Siapa Al-Husain? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Memiliki dua putra yang namanya Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, pada tanggal 10 Muharram itulah tanggal tahun 61 Hijriah, cucu Rasulullah Al-Husain ini terbunuh di daerah yang namanya Karbala di negeri Irak. Kepalanya dipenggal. Beliau meninggal dalam keadaan dizalimi dan mati syahid. Cuman ini kemudian disalah artikan oleh orang-orang Syiah. Tahu orang Syiah? Apa yang dilakukan oleh orang Syiah? Memperingati hari terbunuhnya Al-Husain, yaitu tanggal 10 Muharram. Mereka berduka cita, mereka sedih, mereka ungkapkan duka cita dan kesedihan itu dengan menyiksa diri mereka sendiri, meratapi kematian Al-Husain. Di Iran, tahu Iran? Itu negara yang mayoritas Syiah. Itu mereka kalau tanggal 10 Muharram berkumpul di lapangan, di tempat-tempat terbuka, mereka membawa anak mereka, istri mereka, cucu mereka, kemudian menyakiti diri mereka sendiri. Ada yang bawa cambuk, ada yang bawa pisau, ada yang bawa semacam rantai. Rantai, kemudian di situ ada semacam kayak bola, tapi bola itu keras dan itu ada dikasih lincip-lincip itu, supaya ketika mereka pukulkan di punggung mereka berdarah. Sebagai bentuk duka cita orang Syiah, mereka mengakui mencintai Al-Husain radhiyallahu anhu, mencintai Ali bin Abi Thalib. Anak-anak kecil mereka digendong, kemudian disayat kepala mereka, keluar darah sampai menetes di wajah mereka. Anak-anak kecil itu, bayi-bayi itu dibawa semua. Padahal semua ini dilarang oleh kakeknya Al-Husain. Siapa? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang meratapi kematian. Apa meratapi itu? Meratapi itu artinya melakukan sesuatu baik ucapan atau perbuatan yang berlebihan ketika mengingat kematian seseorang. Kalau zaman jahiliyah dulu, meratapi kematian, misalnya ada seorang istri yang ditinggal mati suaminya, maka mereka akan menyobek-nyobek baju mereka, menampar-nampar pipi mereka. Mereka akan berduka, tidak mandi 40 hari. Dan itu dilarang. Kalau sekedar nangis biasa tidak apa-apa, tapi kalau sampai meraung-raung, menyakiti diri sendiri, maka itu yang dilarang. Sampai mereka orang Syiah itu memukul dada mereka dengan menyebut ya Husain, ya Husain, ya Husain begitu. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Menyadari Ahlussunnah wal Jamaah sangat mencintai cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda di surga kelak. Bersedih tapi tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Muharram adalah bulan yang mengandung sejarah, banyak keutamaannya, sehingga
mari kita gunakan bulan Muharram ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukaddimah. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi yang biasa kita kaji pada ahad yang ketiga, yaitu tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita masih ada pada sahabat yang keempat atau khalifah yang keempat, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita sudah membicarakan tentang siapa beliau, keutamaan-keutamaan beliau, kemudian apa saja yang pernah terjadi di zaman kekhalifahan beliau, dan yang insya Allah terakhir adalah bagaimana beliau wafat, serta pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa wafatnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah mengatakan bahwa khilafatun nubuwah, kekhalifahan, ya, itu yang berjalan di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan 30 tahun. Mari nanti kita hitung, benar enggak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa nanti akan ada khalifah yang memerintah setelah Nabi wafat itu selama 30 tahun. Baru setelah itu namanya bukan khalifah lagi tapi raja. Sekarang kita hitung masa kepemimpinan sahabat yang pertama, khalifah yang pertama, siapa? Berapa lama beliau memimpin? Ngawur. 2 tahun, ditulis, coba nanti dihitung. 2 tahun 3 bulan, 2 tahun plus 3 bulan. Ini khalifah Abu Bakar, ya, menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan. Kemudian yang kedua siapa? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjadi Amirul Mukminin berapa lama? 10 tahun plus 6 bulan. 10 tahun ditambah 6 bulan. Sudah berapa? 12 plus 9. Kemudian yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini paling lama, yaitu 12 tahun. Berapa sudah? 24 9 bulan. Benar? Kemudian yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Berapa Andika? Dalam ngamun akhirnya. Berapa bulan? Lah iya, totalnya berapa? 29,8 bulan. 4 bulan, 29,4 bulan. Nah yang terakhir berarti kurang 6 bulan ya, siapa? Al-Hasan. Al-Hasan ini memerintah selama 6 bulan, berarti pas 29,6 ya, mohon maaf, 29,6, berarti ditambah 6 pas 30 tahun. Ya. Lihat 30 tahun. Ali 4 tahun 9 bulan. Totalnya berapa berarti? Benar kan? 29,6 ditambah Hasan 6 bulan berarti pas 30 tahun. Ya. Nah, diceritakan
proses wafatnya Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini saat masih menjadi khalifah ini pernah meminta kepada Allah supaya disegerakan syahidnya beliau, karena beliau sudah tahu bahwa Ali bin Abi Thalib akan meninggal dalam kondisi syahid. Karena pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berada di atas bukit Hira. Di situ ada semacam cekungan yang disebut dengan gua Hira. Saat itu Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama dengan Utsman, bersama dengan Ali, bersama dengan Thalhah dan Zubair. Berapa orang berarti? 6. 7 termasuk Nabi. Maka tiba-tiba fataharrakat as-sakhrah. Batu-batuan yang ada di bukit Hira itu bergetar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Diamlah kamu. Fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid." Karena di atasmu ini sekarang ada seorang nabi, ada as-siddiq dan ada yang mati syahid. Sehingga Ali bin Abi Thalib ini yakin betul kalau nanti dia akan meninggal dalam kondisi syahid, dibunuh. Karena dimaksud dengan syahid di situ adalah mati dalam kondisi terbunuh. Sehingga pernah Ali bin Abi Thalib itu berdoa kepada Allah supaya disegerakan. Berani kita minta supaya disegerakan kematian kita? Ali bin Abi Thalib biasa. Sehingga ada seorang sahabat yang merasa keheranan, bagaimana mungkin beliau ada seseorang yang minta disegerakan untuk meninggal, namanya Abul Aswad. Suatu ketika Abul Aswad ini mengatakan, "Aina turid?" Sami'tu Aliyan yaqulu. Saya mendengar Ali berkata, "Atani Abdullah bin Salam." Abdullah bin Salam pernah mendatangi aku. Waqad adkhaltu rijlayya fil gharz. Dan saat itu aku memasukkan kakiku ke semacam apa namanya, bukan lubang, kayak dingklik ya, tahu dingklik? Dingklik itu apa bahasanya? Kursi pendek. Ya. Faqala li, kemudian Abdullah bin Salam berkata kepadaku, "Aina turid?" Mau kemana engkau? Fakultu al-Iraq. Saya mau ke Irak. Faqala ama innaka in ji'tuha la yusibuka biha dubabus saif. Ali, kalau kamu pergi ke Irak, maka kamu akan ditimpa oleh kilatan pedang. Artinya kamu akan dibunuh nanti di sana. Faqala Ali, kemudian Ali mengatakan, "Waimullah laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qablahu yaquluhu." Demi Allah, tidak masalah.
Sungguh saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya juga telah mengatakannya. Sehingga Abul Aswad ini merasa fa'ajibtu minhu, aku pun takjub, dan aku mengatakan rajulun muharib yuhaddisu bimisli hadza an nafsihi. Laki-laki yang terkenal di medan perang ternyata berbicara tentang dirinya sendiri bahwa dia akan terbunuh. Maka kita akan ceritakan di sini tentang peristiwa terbunuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Baik, kisah tentang terbunuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib ini di akhir-akhir masa pemerintahan beliau. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ini menghadapi banyak masalah yang sangat berat. Ibu kota saat itu yang sebelumnya di zaman Utsman bin Affan di Madinah itu dipindah ke Kufah. Kufah itu di mana? Kufah itu di Irak. Jadi yang asalnya di Madinah ibu kotanya, kemudian dipindah ke Irak, ke kota Kufah. Kondisi negara tidak stabil. Kemudian pasukan beliau pun di Irak dan di daerah lainnya ternyata membangkang perintah beliau. Bahkan ada yang memberontak mau menggulingkan beliau. Tapi Nabi sudah kasih tahu, Ali, nanti kamu akan diberontak oleh orang-orang yang memiliki ciri. Satu, matanya cekung, matanya ke dalam cekung. Kenapa? Karena mereka banyak melean. Tahu melean? Mereka kalau malam tidak tidur, sholat malam sepanjang malam. Kemudian tubuh mereka kurus. Kenapa? Karena siang harinya mereka banyak berpuasa. Kalian akan minder dengan bacaan Quran mereka, minder dengan sholat mereka. Tapi mereka ternyata keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Nanti kalau kamu temui mereka zamanmu, perangi mereka. Dan pemimpin mereka ada ciri-cirinya. Badannya dempal, agak pendek, kemudian apa namanya ini ya? Lengan atasnya ini metuntung. Tahu metuntung ya? Wah, kamu cari itu pemimpinnya. Mereka adalah sejelek-jelek manusia di kolong langit ini. Kolong langit itu mana? Ya bumi ini. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun ya diberontak oleh pasukan itu yang nanti dikenal dengan Khawarij. Ya. Mereka luar biasa. Sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, bacaan Qur'annya luar biasa. Tapi kata Nabi, hanya hurufnya yang keluar, tidak sampai ke tenggorokan bacaan Qur'an mereka. Mereka menuduh bahwa Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan hukum selain Al-Quran, sehingga mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib
mereka pun mengkafirkan Muawiyah, sehingga sama-sama dikafirkan dan memberontak. Akhirnya oleh Ali bin Abi Thalib mereka diperangi. Setelah selesai perang, Ali bin Abi Thalib menang. Mereka banyak terbunuh, sebagiannya mereka lari. Ali bin Abi Thalib teringat pesan Nabi SAW, kamu cari tadi ciri-ciri pemimpinnya. Apa ciri-cirinya? Kekar, dempal ya, agak pendek. Kemudian Ali bin Abi Thalib mencari-cari, nggak ketemu, lama nggak ketemu, sehingga sampai Ali menyesal, kita telah membunuh orang yang paling baik, lihat ibadahnya. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak putus asa, pasti ini orang yang dikatakan Nabi. Dicari lagi, ternyata pemimpinnya tadi itu ketumpuan mayit pasukannya. Dicari-cari, diobrak-abrik ya, tarik-tarik. Akhirnya setelah ketemu persis ciri seperti yang dikatakan Nabi, orangnya dempal, kemudian lengannya itu berotot. Ali bin Abi Thalib langsung sujud syukur. Langsung sujud syukur. Betul apa yang dikatakan Nabi SAW. Nah, setelah itu kemudian kondisi juga semakin memburuk. Penduduk Syam tercerai-berai ke utara dan selatan. Maka penduduk Syam ini yang membaiat Muawiyah sebagai amir, menjadikan semakin memusuhi Ali bin Abi Thalib. Padahal amir mereka yang sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib, karena saat itu tidak ada manusia terbaik di muka bumi kecuali tertinggal, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena beliau adalah orang yang paling taat, paling zuhud, paling alim, dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun demikian mereka justru meninggalkan Ali bin Abi Thalib dan membiarkannya seorang diri. Kemudian kronologi mulai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Ibnu Jarir At-Tabari dan pakar-pakar sejarah lainnya menyebutkan bahwa ada 3 orang Khawarij yang lolos ketika diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. 3 orang Khawarij yang memberontak Ali bin Abi Thalib itu, yang pertama Abdurrahman bin Amr. Siapa namanya yang pertama? Kemudian ini yang dikenal dengan Ibnu Muljam. Dikenal dengan Ibnu Muljam. Kemudian yang kedua Al-Buraq bin Abdullah. Al-Buraq bin Abdullah. Yang ketiga Amr bin Bakar. Amr bin Bakar. Yang pertama tadi yang lebih dikenal dengan Ibnu Muljam, kemudian Al-Buraq bin Abdullah, yang ketiga Amr bin Bakar. Mereka yang lolos dari peperangan bersama Ali bin Abi Thalib selalu kumpul dan mengenang peristiwa itu, karena Ali bin Abi Thalib telah membunuh teman-temannya, sehingga kemudian 3 orang ini akan balas dendam. Karena yang menyebabkan terbunuhnya teman-teman mereka adalah Ali bin Abi Thalib, maka mereka akan membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Muljam ini dan 2 temannya tadi mengatur rencana, bagi tugas. Ibnu Muljam mengatakan, aku akan yang membunuh dengan tanganku sendiri Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua tadi Al-Buraq bin Abdullah mengatakan, aku akan menghabisi Muawiyah.
Padha dene iki Ali mbek Muawiyah. Kemudian yang ketiga, Amr bin Bakar mengatakan, aku yang akan menghabisi, membunuh Amr bin As. 3 orang ini bertekad, bersumpah demi Allah. Karena 3 orang ini terkenal ahli ibadah juga, sholatnya, baca Qur'annya. Mereka akan menuntut balas. Ibnu Muljam mengatakan, Ali bagian saya. Kemudian Buraq bin Abdullah mengatakan, Muawiyah bagian saya. Kemudian Amr bin Bakar mengatakan, Amr bin As bagian saya. Dan ini tempatnya berbeda. Ali bin Abi Thalib di Madinah, di Kufah, kemudian Muawiyah di Syam, kemudian Amr bin As ya ada di Mesir. Maka 3 orang ini bersumpah setia, kita harus berhasil membunuh target masing-masing. Mereka pun berikrar dan mengikat perjanjian untuk tidak akan mundur dari niat semula hingga masing-masing berhasil membunuh targetnya, atau mereka sendiri yang akan terbunuh. Akhirnya mereka pun mengambil pedang masing-masing sambil menyebut nama sahabat yang menjadi targetnya. Pedang ini akan mengenai Ali, pedang ini akan mengenai Muawiyah, pedang ini akan mengenai Amr bin As. Mereka sepakat untuk melakukan serempak pada tanggal 17 Ramadan. Luar biasa. Mereka menganggap bahwa rencana membunuh mereka itu adalah amal ibadah. Kalau dilakukan di Ramadan pahalanya berlipat ganda. Apalagi dipaskan tanggal 17 Ramadan. Jadi mereka sudah merencanakan demikian rupa. Karena ini adalah amal ibadah, maka kita lakukan di bulan yang mulia, yaitu di bulan Ramadan, supaya membunuh kita ini mendapatkan pahala berlipat ganda. Membunuh harapannya mendapatkan pahala. Yang dibunuh orang terbaik. Kemudian ketiganya berangkat menuju ke target masing-masing. Tadi Ibnu Muljam targetnya siapa? Ali bin Abi Thalib ada di mana tadi? Di Kufah, ibu kota, di istana negara, di Kufah. Ibnu Muljam berangkat ke Kufah. Setibanya di sana ia menyembunyikan identitasnya hingga terhadap teman-temannya dari kalangan Khawarij yang dahulu bersamanya, sampai teman-temannya yang awalnya itu nggak tahu kalau Ibnu Muljam menyamar dan punya niat untuk membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika ia sedang duduk bersama beberapa orang dari Bani Taim Ar-Ribab, mereka mengenang teman-teman mereka yang terbunuh pada peperangan Nahrawan, yaitu peperangan Nahrawan itu peperangan tadi Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Qattam binti As-Sijnah. Ini ayah dan kakaknya dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Wanita ini sangat cantik dan populer, artis. Dan ia telah mengkhususkan diri beribadah di dalam Masjid Jami'. Ketika Ibnu Muljam ini melihat kecantikannya, maka olenglah Ibnu Muljam ini. Tahu oleng? Apa oleng? Mabuk kepayang. Jatuh cinta kepada wanita tadi itu. Dan ia lupa tujuannya ke Kufah. Padahal awalnya dia tuh niatnya ingin membunuh Ali. Begitu melihat wanita yang cantik tadi itu, lupa sudah.
sehingga ia pun meminang wanita tersebut. Kemudian tadi Qatam ya binti As-Sijnah meminta mahar 3.000 dirham. 3.000 dirham. Kemudian juga seorang pembantu dan budak wanita. Jadi maharnya ada 4 ya. 1 3.000 dirham, yang kedua pembantu, yang ketiga budak, yang keempat membunuh Ali bin Abi Thalib. Wih. Wah, kata Ibnu Muljam, cocok. Cocok. Saya akan penuhi. Kamu boleh menikahi saya Ibnu Muljam, maharnya ada 4 yang harus kamu penuhi. 1 3.000 dirham, 2 pembantu, 3 budak, yang keempat membunuh Ali bin Abi Thalib. Dijadikan mahar ini. Maka apa kata Ibnu Muljam? Tenang, kamu pasti akan mendapatkannya. Demi Allah, tidaklah aku datang ke kota ini melainkan tujuanku untuk membunuh Ali. Begitu diingatkan begitu, akhirnya Ali ingat lagi, oh iya, tujuan saya kan bunuh Ali. Kebetulan sekali nih kalau kamu minta mahar membunuh Ali. Kalau zaman sekarang ada orang yang melamar perempuan, maharnya kamu harus bunuh dia. Ya gimana? Dinikahkan. Saya nikahkan kamu dengan ini binti dengan mahar membunuh si fulan. Tunai sah. Gimana? Lalu Ibnu Muljam menikahinya dan hidup satu rumah dengan wanita tersebut. Nah, Ibnu Muljam lupa lagi sudah. Kalau yang 3 maharnya tadi sudah bisa dipenuhi. Yang membunuh Ali lupa lagi dia. Akhirnya kemudian istrinya ini tadi, Al-Qattam tadi itu terus mengingatkannya, ayo maharnya tinggal 1. Mendorongnya untuk melaksanakan tugas itu. Akhirnya Ibnu Muljam, ya wis, saya berangkat untuk membunuh Ali. Kemudian istrinya mengutus seorang lelaki dari kaumnya yang bernama Wardan untuk menyertai dan melindunginya. Ibnu Muljam sendiri kemudian menggaet seorang lelaki lain bernama Syabib bin Bajrah al-Asja'i. Jadi ada seorang namanya Syabib, didatangi. Syabib, maukah kamu memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat? Maukah kamu mendapatkan pahala kemuliaan dunia dan akhirat? Mau. Apa itu? Tak tunjukkan. Membunuh Ali bin Abi Thalib. Kira-kira kalau kita diajak begitu gimana? Maukah kamu mendapatkan surga, kemuliaan dunia dan akhirat? Tapi dengan syarat apa? Membunuh Ali. Jawabannya Syabib apa? Celaka kamu. Engkau telah mengatakan perkara yang sangat besar. Bagaimana mungkin engkau mampu membunuhnya? Dia itu tinggal di istana, dia itu seorang pemimpin, Amirul Mukminin, seorang khalifah. Apa kata Ibnu Muljam? Gampang. Kita cari waktu dan tempat yang pas. Di mana? Di masjid. Nanti aku akan intip, akan aku intai dia di masjid apabila keluar untuk mengerjakan sholat subuh. Jadi kita nanti membunuhnya ketika dia ya ngimami sholat subuh. Kita akan mengepungnya dan kita akan membunuhnya. Apabila berhasil, maka kita akan merasa puas karena kita telah membalas dendam.
Tapi bila gagal, kita yang terbunuh, maka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Masya Allah, orang Khawarij itu demikian semangatnya membunuh orang, apalagi yang dibunuh Ali bin Abi Thalib, masih berharap surga. Kita akan mati syahid, tenang saja. Kaifa? Gimana Sabib? Apa jawabnya Sabib? Celaka. Celaka kamu wahai Ibnu Muljam. Kalau orang itu ternyata bukan Ali, tentu aku tidak keberatan melakukannya. Engkau tentu tahu bahwa dia di dalam Islam itu sangat dekat kekerabatannya dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatiku tidak mungkin tega untuk membunuhnya. Jawab Sabib. Lalu diprovokasi lagi oleh Ibnu Muljam. Bukankah ia telah membunuh teman-teman kita dulu di Nahrawan? Teman-teman kita banyak hanya dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Jawabnya Sabib, benar. Lah kalau begitu mari kita bunuh dia sebagai balas dendam kita terhadap kematian teman-teman kita. Akhirnya Sabib ini hatinya takluk karena terus diprovokasi oleh Ibnu Muljam. Sehingga akhirnya Sabib ini pun membantunya. Ya wis gak apa-apa. Singkat cerita, masuklah bulan Ramadan. Ibnu Muljam membuat kesepakatan tadi dengan teman-temannya pas tanggal berapa? Dan itu hari Jumat. Dan itu hari Jumat. Maka Ibnu Muljam pun berkata kepada Sabib, Sabib, saya sudah sepakat dengan teman-teman saya. Mungkin teman-teman saya sekarang sudah ada di target masing-masing di Mesir dan juga di Syam. Malam itu aku telah membuat kesepakatan dengan teman-temanku untuk membunuh target masing-masing. Lalu mulailah ketika orang ini bergerak, yaitu Ibnu Muljam. Yang kedua tadi siapa? Yang kedua Wardan. Tadi ya yang untuk membunuh Ali tadi loh. Yang ketiga Sabib tadi itu. Masing-masing membawa pedang. Masing-masing membawa pedang. Mereka duduk di hadapan pintu yang mana Ali biasa keluar darinya. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keluar membangunkan orang-orang untuk sholat. Jadi Ali bin Abi Thalib itu biasa kalau datang ke masjid sebelum subuh itu beliau membangunkan orang, as-sholah, as-sholah, sholat, sholat, bangun. Beliau sambil berjalan menuju masjid. Ada ya di sini ya petugasnya. Sholat, sholat. Kemudian yang membangunkan sholat, sholat tidur lagi. Enggak ya? Dengan cepat ketika Ali bin Abi Thalib berteriak tadi membangunkan orang-orang sholah, sholah. Dengan cepat Sabib menyerang dengan pedangnya dan memukulnya tepat mengenai leher beliau. Kemudian Ibnu Muljam menebaskan pedangnya ke atas kepala beliau. Bisa dibayangkan. Darah mengucur deras membasahi jenggot beliau radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Muljam tadi menebasnya, ia berkata, apa yang dikatakan Ibnu Muljam ini? Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Ini ayat Quran ini yang dibaca ini. Sambil membunuh Ali bin Abi Thalib sambil membaca ayat Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik temanmu, wahai Ali. Dan Ibnu Muljam
pun berteriak. Ibnu Muljam sambil membaca ayat, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena ia mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini ayat dibaca oleh Ibnu Muljam. Jadi Ibnu Muljam ini hafal Quran. Maka saat itulah Ali bin Abi Thalib berteriak, tangkap mereka. Akhirnya orang-orang keluar. Nah, Wardan ini melarikan diri, karena tadi yang pertama kali kan Syabib, kemudian Ibnu Muljam. Wardan belum apa-apa, ketika Ali masih bisa berteriak, tangkap mereka, orang-orang berdatangan. Maka Wardan ini melarikan diri dan berhasil dikejar oleh seseorang dari Hadramaut. Lalu kemudian Wardan dibunuh. Nah, Syabib ini ternyata berhasil menyelamatkan diri, selamat dari kejaran. Sementara Ibnu Muljam berhasil ditangkap. Akhirnya karena Ali dalam kondisi seperti itu, memerintahkan namanya Ja'dah bin Hubairah bin Abu Wahab untuk mengimami sholat subuh. Gak bisa. Ali belum ya. Ali pun dibopong ke rumahnya, digotong ke rumahnya. Lalu Ibnu Muljam yang tertangkap tadi pun ditangkap, digiring dan dihadapkan di hadapan Ali bin Abi Thalib dalam keadaan dibelenggu tangannya ke belakang pundak. Kemudian Ali berkata kepadanya, apa yang mendorongmu melakukan seperti ini? Kok bisa-bisanya kamu berusaha untuk membunuhku? Apa kata Ibnu Muljam? Ali, aku telah mengasah pedang ini selama 40 hari. Jadi pedang tadi itu diasah untuk membunuh Ali berapa lama? 40 hari lamanya. Jadi sudah dipersiapkan betul. Aku memohon kepada Allah agar aku dapat membunuh dengan pedang ini makhluknya yang paling buruk. Jadi Ali bin Abi Thalib dituduh menjadi makhluk yang paling buruk. Ini kesombongan Khawarij Ibnu Muljam ini, merasa lebih tinggi daripada Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali berkata kepadanya, menurutku engkau yang harus terbunuh dengan pedang itu, dan menurutku engkau adalah orang yang paling buruk. Kemudian beliau berkata, jika aku memang mati setelah ini, maka bunuhlah orang ini. Dan jika aku selamat, maka aku lebih tahu bagaimana aku harus memperlakukan orang ini. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun wafat. Beliau sudah tahu, kata Ali di dalam cerita yang lain, Nabi mengatakan, nanti aku terbunuh, selama darah itu belum sampai menetes mengaliri jenggotku, aku tidak mati. Seandainya aku terluka, selama belum ada darah yang mengalir lewat jenggotku, maka aku tidak mati. Maka ketika tadi ditebas oleh Ibnu Muljam bagian atas kepalanya, kemudian darah ini mengalir dari depan kemudian sampai ke jenggot beliau, beliau sudah merasa, langsung ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ibnu Muljam ini pun dibunuh. Sebelum dibunuh, Ibnu Muljam ini diancam oleh para sahabat yang mengeksekusinya. Bahkan ada seorang Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib ini, itu ketika disalib, tahu disalib ya, kemudian kakinya
itu dipotong, dia masih tersenyum. Tangannya dipotong, masih tersenyum. Kemudian telinganya diiris, tersenyum. Kemudian matanya mau dicongkel, dia tersenyum. Tapi giliran lidahnya mau dipotong, dia nangis. Kenapa? Karena dia merasa kalau saya dicongkel mata saya, dipotong tangan kaki saya, tidak apa-apa. Selama lisan saya masih bisa berzikir kepada Allah. Katanya begitu. Begitu lidah kamu yang saya potong, langsung dia takut luar biasa. Karena kalau sudah dipotong dia nggak bisa dizikir. Jadi ini tipe orang yang tadi kata Nabi, sholatnya luar biasa, bacaan Qur'annya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi ternyata baca Qur'annya nggak sampai ke tenggorokan, sampai gampang apa? Mengkafirkan sesama Muslim. Ali bin Abi Thalib dikafirkan sehingga harus dibunuh. Muawiyah juga dikafirkan sehingga pun harus dibunuh. Padahal mereka orang yang secara zahir sholatnya kita akan minder, ngaku kalah sudah melihat sholatnya luar biasa malam hari. Kalau siang hari puasa. Nah kemudian yang temannya 3 orang, 2 orang lagi yang membunuh siapa tadi? Muawiyah di Syam tidak berhasil karena Muawiyah di masjid itu tidak ngimami sholat subuh, ya. Kemudian yang Amr bin As waktu itu sedang mencret sehingga tidak ngimami sholat subuh, nyuruh wakilnya, ya terbunuh. Tapi ternyata bukan Amr bin As. Yang berhasil hanya Ali bin Abi Thalib tadi, Ibnu Muljam. Ya karena cerita seperti itu, sakit perut ya, sakit perut sehingga sering BAB, akhirnya mau ke masjid tidak bisa ngimami, disuruh orang lain udah. Nah itu disangkanya Amr bin As, kemudian dibunuh. Ternyata bukan. Hah? Kenapa? Yang dibunuh? Ya siapa yang dibunuh? Iya yang dibunuh tadi yang menggantikan ya syahid dia nggak tahu apa-apa dibunuh. Dan semuanya tertangkap, kecuali temannya tadi yang namanya Syabib tadi, Wardan tadi ketangkep juga. Sehingga Ali bin Abi Thalib pun menyadari betul bahwa saat itulah akan berakhir kehidupan beliau radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian setelah Ali wafat, maka kedua putranya yaitu Al Hasan dan Al Husain ini memandikan jenazah beliau dibantu oleh Abdullah bin Ja'far. Kemudian jenazahnya disolatkan oleh Al Hasan sebagai imam. Saat itu diceritakan Al Hasan itu sampai takbir sebanyak 9 kali. Padahal sholat jenazah itu masyhurnya takbir berapa kali? 7 kali gitu loh. Sampai ngomong ngimami ya apa? Mas ini yang mondok di Turun Nafis aja di imam mas. Ya gak apa-apa sih, ada riwayat memang. Tapi sampai kalau di orang umum takbir 7 kali katanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini. Berapa rakaat sholat jenazah? Berapa rakaat? 2 rakaat ya? 2 rakaat. Berapa rakaat sholat jenazah? Berapa kali rukuknya? Oh tidak ada. Pernah ikut sholat jenazah? Pernah ya. Jangan kayak Abu Nawas ya. Abu Nawas itu katanya sholat jenazah ada rukuk sujudnya. Ditegur. Ya karena ingin membela diri loh. Ini memang saking nemenin jenazahnya banyak dosanya ini, makanya harus ada rukuk dan sujudnya ini. Kalau orang biasa nggak ada rukuk, ini sudah paling banyak, saking banyak dosanya, makanya saya harus rukuk dan sujud. Kalau nggak pakai sujud nggak diampuni nih. Nah, itu ngeles saja itu ya. Jadi diceritakan dalam riwayat ini
bahwa Al Hasan itu bertakbir 9 kali. Cuman ini tidak masyhur riwayatnya. Artinya kalau kita ngimami ya, enggak, jadi itu ada sunnahnya. Tapi tidak bisa dilaksanakan di hadapan orang umum ya. Ya kalau yang masyhur takbir 4 kali ya takbir 4 kali. Kemudian jenazah beliau Ali bin Abi Thalib dimakamkan di Kufah. Kenapa dimakamkan di Kufah? Karena khawatir kaum Khawarij akan membongkar makam beliau. Disampai begitu dendamnya orang-orang Khawarij ini ya. Sehingga makamnya pun dicari, dibongkar ya. Nah, orang Syiah Rafidhah, Kufah itu kan ada di Irak ya. Orang Syiah Rafidhah ya, ini menganggap bahwa jenazah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu dimakamkan di kota Najaf. Padahal riwayat ini salah. Ya. Jadi daerah ya saat ini yang namanya daerah kota Najaf ya, yang ada di Irak itu menjadi kota suci bagi orang-orang Syiah, karena di situ diyakini bahwa makam Ali bin Abi Thalib itu ada di situ. Padahal di situ adalah makam dari Mughirah bin Syu'bah. Dari Mughirah, sahabat Mughirah bin Syu'bah. Seandainya orang-orang Syiah itu tahu siapa yang berada di makam tersebut, niscaya mereka akan melemparinya dengan batu. Padahal saat ini makam itu dijadikan tempat tawaf. Apa tawaf itu? Keliling. Mereka seolah-olah meminta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Maka dari apa yang sekilas kita sampaikan bahwa memang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini sahabat yang merupakan sahabat yang diceritakan Nabi SAW dibunuh dalam meninggalnya dan dalam keadaan syahid. Seperti yang tadi direncanakan oleh Ibnu Muljam bahwa Ibnu Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib pada bulan apa? Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 17. Maka tanggal 17 malamnya ya, Ali bin Abi Thalib ini wafat, yaitu di tanggal 17 Ramadan di tahun 40 Hijriah, yaitu di waktu sahur. Di waktu sahur, karena saat itu bulan Ramadan. Maka tadi berapa masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib? 4 tahun. Berarti 5 tahun kurang 3 bulan. Maka
radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai sahabat Ali bin Abi Thalib dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah khususnya sahabat Ali bin Abi Thalib ini, meneladani dan mencontohnya serta mencintainya. Mulai dari yang sudah kita bahas, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Agar kita mencintai, tapi kita mencintai Ali bin Abi Thalib tidak seperti orang-orang yang mengaku mencintainya, yaitu orang-orang Syiah ini mengaku mencintainya, tapi mereka justru banyak melanggar perintah dari Ali bin Abi Thalib dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam mereka yang pertama itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu Al-Husain, Hasannya tidak. Nanti kita akan ceritakan setelah Ali bin Abi Thalib ini adalah dua putranya, yaitu Hasan dan Husain, insyaallah. Ya, sampai nanti kisah terbunuhnya Husain di Karbala. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat untuk mencari ilmu dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.